Hai guys, selamat datang di channel beauty aku. Di video ini aku bakal bahas tentang jenis-jenis kulit muka dan nanti aku mau kasih tahu kalian cara cari taunya gimana sih. So kalian stay tune terus, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys. Nah, penting banget untuk kita kenalan dulu sama jenis kulit muka kita nih guys. Kita cari tahu dulu siapakah, termasuk jenis manakah kulit muka kita sebelum kita beli produk-produk skincare. Jadi dengan mengetahui jenis kulit muka kita bisa pakai produk yang memang cocok untuk jenis kulitnya dan juga yang emang lagi dibutuhkan oleh kondisi kulit muka kita saat itu, supaya kita bisa dapat hasil yang maksimal dari penggunaan produk-produk skincare tersebut. Jadi kita jangan cuma asal beli dan pakai produk cuma karena denger temen tuh pakai bagus loh produk A ini. Nah kalau ternyata produknya itu emang gak sesuai sama jenis kulit muka kita atau kondisi kulit muka kita saat itu guys, bisa-bisa yang ada muka kita tuh jadi lebih parah atau malah menimbulkan reaksi di kulit muka kita. Horor banget kan, gak mau kan kayak gitu loh. Nah makanya itu penting banget kita tahu. Jadi itu kita gak pakai produk secara asal-asalan dan cuma kata orang. No. Atau sebaliknya nih guys, bisa-bisa kita udah pakai buat berapa lama tapi produknya itu nggak bekerja secara maksimal di kulit muka kita. Jadi kayak kita kok ngelihatnya nggak ada perubahan apa-apa ya gitu. Nah nanti kalau udah gitu yang ada kita jadi nyalain produknya. Nanti kita bilang kayak produknya ini tuh gue pakai udah lama banget terus nggak ada apa-apa nih, nggak ada efek apa-apa nih. Nah padahal yang salah itu bukan produknya guys, tapi yang salah itu kita. Jadi yang salah itu kita nggak cari produk yang cocok untuk jenis kulit muka kita, sehingga hasilnya ya jadi nggak maksimal karena emang itu produk kandungannya itu bukan buat jenis kulit muka kita gitu guys. Sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer dulu sama kalian bahwa aku ini bukan dokter kecantikan atau dokter kulit muka ya guys. Aku juga nggak lebih ahli dari mereka. Aku sedang belajar kecantikan di Melbourne, Australia. Jadi pengetahuan yang aku sharing sama kalian ini pure aku dapat dari trainerku di kampus. Karena aku pikir nggak ada salahnya juga untuk share pengetahuan yang aku dapat ini sama kalian. Soalnya sharing itu kan caring ya guys. So let's get started. Umumnya jenis kulit itu ada 3 ya guys, yaitu kulit normal, kulit kering, dan kulit berminyak. Tapi ada juga orang yang memiliki lebih dari satu jenis kulit yang biasanya kita sebut sebagai kulit kombinasi. Yang pertama, kulit normal. Kulit normal biasanya memiliki keseimbangan antara kelembaban dan kadar minyak yang sangat sempurna alias cocok banget guys. So kadar minyaknya itu nggak berlebihan dan juga nggak kekurangan. Nah biasanya ciri-ciri kulit normal itu kulitnya terlihat sehat, kayak glowing gitu loh guys, kayak pakai makeup, pakai highlighter tapi nggak berlebihan. Dan juga kulit normal ini biasanya pori-porinya itu hampir tidak terlihat. Benefitnya kulit ini biasanya kulit normal itu lebih tidak mudah, ya betul, lebih tidak mudah berjerawat dan juga nggak sensitif guys. Nah tekstur kulit normal ini biasanya cenderung halus seperti kulit bayi. Kalau kalian punya kulit normal, berarti Anda beruntung guys. Yang kedua, kulit kering. Kulit kering penampilannya itu cenderung kusam biasanya guys, disertai dengan adanya bercak-bercak merah, biasanya itu lebih di daerah pipi. Tapi ada juga yang satu mukanya agak merah-merah gitu ya. Nah, pori-pori kulit kering ini juga amat sangat kecil. Tekstur kulitnya itu cenderung lebih ke kasar dan juga kurang elastis. Jadi kayak terasa ketat dan kencang gitu loh guys kulitnya. Karena kulit jenis ini mengeluarkan kadar minyak yang lebih sedikit ketimbang jenis kulit normal. Biasanya jenis kulit kering juga lebih mudah gatal dan lebih sensitif.
kadang juga bisa kelihatan gitu kalau misalnya pakai makeup ada kulit-kulit yang mengelupas gitu guys. Atau kalau dipakein makeup, kalau kita nggak kasih moisturizer yang cukup, biasanya makeupnya suka terlihat pecah. Yang ketiga, kulit berminyak. Kulit berminyak disebabkan oleh produksi minyak yang tinggi. Jadi kelenjar minyak di dalam kulit menghasilkan kadar minyak yang lebih tinggi ketimbang kulit normal. Makanya itu kulit berminyak itu biasanya terlihat lebih shiny atau mengkilap gitu ya guys. Dan kalau dipegang juga kerasa minyaknya tuh langsung nempel ke tangan. Aku tuh jadi ingat dulu zaman-zaman SMP, zaman baru keluar kertas minyak yang kotak biru gitu guys. Aduh, itu kalau misalnya udah tengah hari, itu kertas minyak pada ditempelin ke muka dan nggak ada yang jatuh guys, saking minyak itu banyak banget. Jenis kulit berminyak mempunyai pori-pori yang terlihat lebih jelas atau pori-porinya itu lebih besar gitu loh guys. Dan juga jenis kulit ini biasanya cenderung lebih mudah untuk berjerawat dan berkomedo guys. Yang keempat, kulit kombinasi. Nah, kalau kulit kombinasi itu bisa macam-macam ya guys. Contohnya, kulitnya itu normal tapi di bagian tertentu kulitnya kering. Atau juga kulitnya berminyak tapi di bagian tertentu itu kulitnya kering. Biasanya yang berminyak itu di area T-zone. Jadi T-zone itu ialah area jidat, area hidung, dan juga area dagu. Kalau kulit sensitif itu bukan termasuk ke jenis kulitnya sendiri ya guys, tapi lebih ke kondisi kesensitivitasan kulit tersebut. Jadi bukan cuma kulit kering aja yang bisa sensitif, kulit berminyak juga bisa sensitif. Mungkin sensitif terhadap kandungan-kandungan tertentu gitu. So, kalau kulit sensitif itu tidak dimasukkan dalam kategori jenis kulit. Setelah tadi kita bahas jenis-jenisnya, sekarang aku mau kasih tahu kalian gimana cara cari taunya kulit muka kita termasuk ke jenis yang mana nih guys. Cara yang pertama ialah cuci muka. Jadi kita cuci muka pakai cleanser yang gentle, perlahan kita usap sabunnya ke seluruh bagian muka selama kurang lebih 40 detik lalu dibilas. Langkah yang kedua, diamkan selama 2-3 jam. Jadi tadi setelah cuci muka, kulitnya ini mau kita istirahatkan kurang lebih 2-3 jam. Habis cuci muka tadi, nggak usah dikasih apa-apa, nggak usah pakai toner atau nggak usah pakai moisturizer juga. Nah, dalam proses ini sebaiknya kalian nggak keluar rumah ya guys. Kenapa? Karena kulit kalian kan nggak pakai moisturizer, nggak pakai sunscreen juga. Jadi kalau misalnya kalian keluar, nanti kulit kalian itu terpapar sinar matahari yang ada kulit kalian jadi rusak guys. So kalian lakukan langkah ini saat kalian tuh lagi relax di rumah, bisa santai di rumah, nggak perlu keluar-keluar. Langkah yang ketiga, periksa dan amati kulit. Jadi kalian perhatikan baik-baik kulit muka kalian di kaca. Kalau kalian lihat di bagian dahi dan jidat itu ada yang kayak shiny-shiny gitu guys, berarti kulit kalian itu termasuk jenis berminyak. Nah mungkin kalau misalnya cuma proses menunggu selama 2-3 jam, kulit berminyaknya itu tuh nggak sampai yang berminyak parah banget, tapi biasanya udah kelihatan sedikit-sedikit kayak ada shiny gitu. Kalau misalnya kalian tunggu sampai besok pagi, misalnya kalian habis cuci muka terus kalian ya udah tidur aja gitu sampai besok pagi, nah itu pasti lebih kelihatan minyaknya guys. Biasanya kulit oily pori-porinya itu juga terlihat lebih besar guys. Kalau misalnya kalian punya kaca yang bisa dibolak-balik itu tuh, kaca yang ada kaca pembesarnya, itu kalian bisa amati di situ pori-porinya. Nah kalau misalnya kalian lihat pori-porinya itu terlihat lebih jelas dan besar, berarti ya fix kulit kalian itu masuk ke dalam kategori yang berminyak. Nah sebaliknya, kalau misalnya kalian ngerasa kulit kalian itu kenceng, keser, kayak nggak ada hydrationnya sama sekali gitu, berarti kalian masuk ke jenis kulit kering. Di jenis kulit ini kalau kalian amati pori-porinya, biasanya pori-porinya itu terlihat sangat kecil. Untuk kulit kombinasi biasanya kalian akan ngerasa berminyaknya tuh nggak di satu muka, tapi lebih ke di beberapa titik. Biasanya pusatnya itu tuh di daerah yang T-zone tadi aku bilang, jidat, hidung, dan juga dagu. Kadang ada juga yang cuma di jidat sama di hidung doang, tapi di bagian lainnya tuh enggak. Jenis kulit kombinasi ini perawatannya itu agak tricky nih guys ketimbang jenis kulit lainnya. Tapi don't you guys worry, karena aku sendiri itu juga termasuk dalam kategori jenis kulit
kombinasi. Kalau aku kombinasinya itu aku kering di bagian sini nih, samping sisi-sisi sini sampai dagu, kadang di bawah hidung juga, tapi di bagian hidung sama di bagian jidatnya itu berminyak. Nah, kalau kalian mau tahu juga tips dan trik tentang jenis kulit kombinasi dan produk-produk apa yang udah aku pakai, make sure kalian tekan tombol subscribe-nya ya guys. Kalau kalian nggak merasa kulitnya itu berminyak atau juga nggak ngerasa kulitnya itu kenceng, berarti selamat, kulit Anda termasuk ke dalam jenis kulit normal yang tadi aku bilang kalian sangat beruntung guys. Kenapa aku bilang kalian beruntung? Karena kalian tuh nggak perlu khawatir tentang jenis-jenis permasalahan yang ada di kulit muka guys. Kalian itu cuma butuh maintain kulit kalian yang udah sehat itu. Tadi udah kita bahas tentang jenis-jenis kulit muka dan cara cari taunya gimana. Nanti kalau misalnya kalian udah analisa jenis kulit kalian itu termasuk yang mana, itu akan sangat membantu kalian guys dalam memilih produk yang tepat untuk kulit muka kalian. Kalau kalian suka dengan konten-konten dan informasi seputar beauty dan skincare, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya ya guys. Nanti di channel aku ini kita akan belajar sama-sama tentang skincare dan dunia kecantikan. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye!